Alfamart didirikan pada tahun 1989 oleh Bapak Joko Susanto. Alfamart menyediakan barang-barang pokok dengan harga yang terjangkau, tempat belanja yang nyaman, serta lokasi yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Didukung ratusan ribu karyawan, menjadikan Alfamart sebagai salah satu pembuka lapangan kerja di Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIE Gici Business School Bogor. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Altatit Dianawati SSI MM. Kami terdiri dari dua anggota kelompok, yaitu saya, Dinda Octavia Nisa, dan rekan saya, Jody Ilham Biguna, dari kelas DM2 2019. Oke, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Misi Alfamart yaitu menjadikan jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha, serta membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Analisis berdasarkan komponen misi Alfamart. Dari segi konsumen, berdasarkan misinya, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk mempunyai target konsumen dari seluruh kalangan dan dari segi golongan usia. Lalu dari segi produk di Alfamart terdiri dari berbagai macam kategori untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarga, mulai dari bumbu masak, makanan instan, hingga perlengkapan kecantikan, semua ada di Alfamart. Selain daripada itu, promo produk Alfamart juga akan selalu diberikan kepada semua member seperti paket hemat produk Alfamart, promo hemat, dan promo harga spesial. Baik Kak Dinda, terima kasih atas penjelasannya mengenai visi dan misi perusahaan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menyampaikan analisis SWOT-nya, yaitu yang pertama versi internalnya ya, terdapat strength dan weakness. Dan untuk yang eksternalnya terdiri dari opportunities dan threat atau peluang dan ancaman. Nah, setelah semuanya disusun, lalu selanjutnya kita membuat matriks SWOT-nya. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan menyusun matriks SWOT-nya ya. Kita lihat dari sudut internalnya, yaitu kita mempunyai strength dan weakness. Nah, sekarang untuk yang eksternalnya ya, kita punya opportunities dan threat. Lalu setelah semuanya dikelompokkan menjadi satu, kita akan cocokkan satu persatu. Yang pertama dari strength-nya. Apakah dari kelompok strength ini 1, 2, 3 sampai 6 ini, salah satu di antara ini apakah ada yang cocok untuk memanfaatkan peluang ini? Contohnya misalkan S1 kita ada standar mutu produk tinggi. Kita cocokkan di antara kelompok opportunities ini, apakah ada yang cocok untuk menghadapi peluangnya? Yang pertama S1 dan O1 misalnya ya. Nah, di kekuatan perusahaan ini yaitu dia memiliki standar mutu produk tinggi. Nah, peluangnya ini tingginya kebutuhan pokok masyarakat. Berarti perusahaan dapat menciptakan produk unggulan bagi perusahaan Alpha Group. Nah, ini contohnya ya yang untuk strategi SO-nya. Lalu selanjutnya itu kita melihat kekuatan dan ancaman, strength dan threats atau kekuatan dan ancaman. Kita singkat menjadi ST strategis. ST strategis ini yaitu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Nah, lalu untuk yang weakness dan opportunities-nya atau WO strategis, yaitu meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
Dan WT strategis yaitu weakness dan threats, meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Nah, setelah kita mencocokkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tadi, selanjutnya yaitu kita ke matriks IFA, yaitu Internal Factor Evaluation. Nah, matriks IFA ini merupakan alat yang digunakan untuk menguji lingkungan internal perusahaan. Biasanya faktor internal ini meliputi manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi, serta penelitian dan pengembangan. Baik, berikut cara menghitungnya ya. Di sini terdiri dari bobot, rating, dan skor. Kita menghitung ratingnya terlebih dahulu, kita memberi rating satu persatu ya. Yang untuk strength dan weakness. Nah, ketika semua sudah diberi rating, lalu selanjutnya kita akan menghitung jumlah rating keseluruhannya. Totalnya 25. Nah, setelah terhitung jumlahnya, lalu kita bagikan dengan ini, jumlah ratingnya 3. Lalu hasilnya adalah 0,36. Rating 3, lalu setelah dibagi 3 dibagi 25, hasilnya akan menjadi 0,12 sekian. Lalu kita bulatkan saja 0,12. Nah, setelah sudah hasilnya segini, lalu kita kalikan dengan rating 3, maka hasilnya 0,36 sekian. Lalu kita bulatkan menjadi 0,36. Bahkan seterusnya sampai terus ke bawah sampai menghasilkan nilai 1. Bobot ini nilainya desimal ya. Harus 1, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, maka total skor keseluruhannya yaitu 2,43 dan 3,3. Maka menunjukkan kondisi internal perusahaan cenderung kuat di mana strategi perusahaan cukup efektif dalam memanfaatkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan. Nah, untuk strategi matriks EFA ini sama ya dengan matriks IFA, cuman yang membedakannya itu pada rating 1 sampai 4, jadi tidak ada pembagian antara ancaman dan peluang. Untuk rating 4 itu sangat merespon, yang ketiga di atas rata-rata, yang 2 cukup, 1 kurang. Nah, untuk nilai yang EV ini mempunyai nilai yang menunjukkan bahwa strategi perusahaan cukup efektif dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman. Nah, untuk matriks yang terakhir yaitu matriks IE atau internal eksternal. Matriks IE merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat unit bisnis yang lebih detail. Nah, matriks IE ini didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu jumlah nilai total tertimbang IFE pada sumbu X dan juga jumlah nilai total tertimbang EFE pada sumbu Y. Jadi yang perlu diingat yaitu matriks IFE berada di sumbu X, bentuknya horizontal, sedangkan EFE vertikal, berada pada sumbu Y. Nah, terdapat daerah utama yaitu grow and build. Nah, yang pertama ini grow and build yaitu pada kuadrat 1, 2, dan 4, artinya yaitu tumbuh dan kembangkan. Nah, setelah itu ada push and maintain yang artinya jaga dan pertahankan, yang ada pada kuadrat 3, 5, dan 7. Nah, setelah itu ada harvest or divest pada kuadrat 6, 8, dan 9 yang artinya jual atau divestasi. Nah, untuk penilaiannya total pada IEV maupun EV dari lemah 1,0 sampai 1,99 dan sedang 2,0 sampai 2,99 dan yang kuat 3 sampai 4,0. Hasil dari matriks IE ini didapatkan dari total skor IEV dan FE 2,43 dan 3,3. Nah, otomatis ini termasuk ke dalam kuadrat 1. Berarti jenis strateginya yaitu tumbuh dan kembangkan. Nah, sehingga pilihan pada strategi kuadrat 1 ini adalah jenis strategi intensif yang terdiri dari penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan produk, dan strategi integratif yang terdiri dari integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video tentang tugas observasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.